Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cari Rizkiana dengan nomor NPM 20140700022. Di video ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini tahun akademik 2022-2023. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Modul ajar ini adalah sebagai pengganti RPP di kurikulum 2013. Modul ajar ini selayaknya seperti RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai atau belum. Jadi intinya modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Nah, di sini saya memakai topik udara sumber kehidupanku atau manfaat udara dalam kehidupan. Nah, topik ini berada pada semester 2 kelompok A di TK Dharma Wanita 2 Penjor tahun 2022-2023. Contoh penyusunan modul ajar ini yang pertama itu menuliskan informasi umum. Jadi di sini saya menulis informasi umum terdiri dari nama, sekolah, kelas, alokasi waktu, modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila. Nah, namanya di sini Cari Rizkiana, sekolahnya itu kelasnya kelompok A. Di sini saya mengambil alokasi waktu 1 hari untuk modul pembelajaran tatap muka atau FAST Fondasi. Nah, profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, gotong royong. 3, mandiri. 4, kreatif. Di sini juga ada peta konsepnya agar lebih mudah untuk dipahami. Kemudian ada sarana dan prasarana. Ada ruang kelas, laptop, kertas mewarnai, buku gambar, balon, gunting, double tip, krayon, dan sedotan. Untuk komponen intinya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran itu terdapat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka itu ada nilai agama dan moral, ada jati diri, ada dasar-dasar literasi. Nah, pada poin capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, ini bertujuan untuk berperilaku baik sesuai ajaran agamanya, kemudian praktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya, dan membiasakan mengucapkan kata maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Kemudian capaian pembelajaran jati diri itu menunjukkan sikap mandiri dan disiplin, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menghargai aturan dan norma yang berlaku, bangga terhadap hasil karya, mampu melakukan gerakan motorik halus dan kasar secara sederhana. Kemudian capaian pembelajaran dasar-dasar literasi ya. Ini mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berkolaborasi, mampu berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua, pemahaman bermakna. Jadi di sini saya mengambil topik udara sumber kehidupanku. Nah, sebagai pemahaman bermakna itu anak-anak akan belajar untuk mengetahui pengertian dari udara, untuk mengetahui sifat udara, untuk mengetahui manfaat udara. Yang ketiga ada di sini di modul ajar ini ada pertanyaan pemantik untuk mempermudah pada saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama, apa itu udara? Nah, yang kedua, bagaimana sifat udara? Apa saja manfaat udara? Benda apa saja yang membutuhkan udara? Nah, di sini RPP-nya itu semester 2 minggu ke-15 hari pertama. Untuk kelompok usianya, untuk kelompok
kelompok TKA untuk usia 4-5 tahun. Untuk topiknya udara sumber kehidupan atau manfaat udara dalam hidupku. Tujuan kegiatannya bersyukur dan mengenal Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta. Anak membiasakan kegiatan berdoa, membantu anak-anak memahami bahwa udara ada di sekitar kita dan penting untuk bernafas. Kemudian, mengajarkan anak-anak cara menjaga udara tetap bersih dan sehat. Melakukan kegiatan menggunting, menempel, serta mampu meniup balon sehingga menjadi balon udara. Ini. Kemudian yang kedua topiknya itu udara sumber kehidupan atau manfaat udara dalam hidupku. Yang ketiga, penyambutan. Nah, di sini saya anak-anak mulai masuk itu jam 7:30. Jadi mengucap salam, cek kondisi fisik dan kondisi anak, cek bekal anak, kemudian meletakkan tas secara mandiri. Kemudian jam 7:30 sampai jam itu jalan di tempat sambil bernyanyi lagu balonku dan gerakan kipas-kipas menggunakan tangan. Untuk kegiatan pembukaannya itu dimulai 7:30 sampai jam 8:15. Mengucap salam, membaca Pancasila, membaca doa sebelum belajar dan bernyanyi, presensi anak, cerita pengalaman. Kemudian diskusi topik manfaat udara dalam hidupku. Dalam topik ini, inti dari kegiatan itu merakit balon udara, menggunting, menempel, meniup balon, kemudian menggambar balon udara, mewarnai gambar balon udara dan menirukan kata balon udara, bernyanyi lagu tentang udara. Nah, peta konsepnya topik udara sumber kehidupan. Jadi, apa udara itu? Di pendidik menjelaskan, udara adalah angin yang bergerak. Udara adalah ciptaan Tuhan yang penting. Udara tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Kemudian pendidik juga menjelaskan sifat udara. Tidak berwarna, tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Tidak berbau, udara akan selalu menempati ruangan. Kemudian jenis udara itu ada jenis udara bersih dan udara kotor. Kemudian manfaat udara untuk bernafas, untuk penyejuk ruangan, untuk mengisi balon, mengisi ban sepeda, menerbangkan layang-layang. Nah, di sini ada pembagian kelompok untuk anak-anak. Jadi ide mainnya apa, kemudian alat dan bahannya. Seperti contoh ini. Kemudian jam 9 sampai 9:15 sampai dengan 9:45 itu istirahat. Dalam kegiatan istirahat itu bermain, mencuci tangan, berdoa, makan bersama, minum air putih. Kemudian jam 9:45 sampai 10:15 itu penutup. Jadi anak-anak diajak bercakap-cakap mengenai kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian ditanya apa saja yang sudah dilakukan, informasi kegiatan untuk besok, kemudian refleksi, berdoa setelah belajar, mengucap salam, dan pulang. Untuk evaluasinya memakai teknik penilaian catatan anekdot, checklist, dan hasil karya. Seperti ini. Demikian hasil presentasi saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.